saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai. Bapak Ibu, saudara-saudariku, adapun tema renungan kita pada hari ini Senin 17 April 2023 adalah lahir baru. Mari kita awali dengan sebuah doa singkat permenungan kita pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini menyajikan percakapan antara Yesus dan Nikodemus tentang lahir baru dari air dan roh. Yesus mau mengajak Nikodemus untuk berubah dari seorang Yahudi menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Keselamatan bagi orang Yahudi diyakini tersedia bagi orang yang melakukan kehendak Allah. Usaha manusia sangat ditekankan dalam jalan keselamatan ini. Dalam perspektif keselamatan tersebut, Allah dipandang sebagai pemberi hukum, penuntut ketaatan pada hukum yang disampaikannya, pengganjar setiap manusia yang setia kepadanya, dan pemberi pahala berkat, serta penghukum bagi orang yang tidak setia. Allah adalah Dia yang mengatasi segalanya, jauh dan tak terjangkau oleh manusia, sehingga Allah diyakini tidak terlibat dalam hidup manusia, walau Ia penentu segalanya. Yesus menghadirkan Allah yang dekat, Allah yang imanen, Allah yang berbelas kasih dan pengampun. Allah dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang gemar menghukum, tetapi Allah yang rela melepaskan kealahannya, menjangkau manusia, berkorban bagi keselamatan manusia dengan wafat di kayu salib. Yesus menghadirkan Allah yang sungguh terlibat, Allah yang menolong manusia menggapai keselamatan tersebut. Manusia diajak untuk memasrahkan diri kepada Yesus yang adalah Allah. Tekanan dalam jalan keselamatan Yesus adalah kasih dan kerahiman Allah kepada manusia. Inilah kelahiran baru, inilah kehadiran baru Allah dalam kehidupan manusia-manusia Yahudi. Nikodemus diajak oleh Yesus untuk beralih dari pandangan Allah yang jauh tak terjangkau kepada Allah yang hadir nyata dalam Yesus Kristus, Allah yang dekat dan hidup bersama dengan manusia. Nikodemus telah percaya bahwa Yesus menghadirkan karya Allah, namun belum sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Allah
sebagaimana yang diimani oleh para murid Yesus. Petrus misalnya telah mengalami kelahiran baru tersebut. Dia pastilah telah dibaptis oleh Yesus di Sungai Yordan, dan tatkala Roh Kudus menguasainya, Petrus mengalami transformasi luar biasa dari manusia penakut menjadi manusia yang penuh keberanian mewartakan Yesus dan mempertobatkan 3.000 jiwa hanya dengan sekali berkhotbah. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-41. Transformasi ini telah dialaminya sebelum pencurahan Roh Kudus atasnya dalam Pentakosta, tatkala Allah memakai mulut Petrus untuk memaklumkan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup atau Allah sendiri. Matius 16 ayat 16-17. Petrus telah menerima Yesus sebagai Mesias Allah, sementara Nikodemus belum sampai, meski ia tahu bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Ajakan Yesus kepada Nikodemus adalah tantangan juga bagi kita untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah dalam Yesus Kristus. Kita datang kepada Yesus bukan sebagai orang yang hebat layaknya Nikodemus, bukan sebagai orang yang membawa pikiran dan ide-ide kita, tetapi orang yang mau menerima kehadiran Allah dalam Yesus. Inilah yang hendak diberikan dan diajak oleh perikopa ini. Kita diajak mencari Allah bukan hanya berkat-berkatnya. Kita diajak menerima Yesus yang adalah sungguh Allah yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, semoga kami mencari Dikau bukan hanya mencari berkat-berkat-Mu. Semoga kami berpasrah kepadamu yang sungguh Allah. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.